Jamaah rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atu nafarin yudhilluhumullahu yaumal qiyamah tahta dhillu ala arsy yauma la yadhillu illa dhilluh, awwaluha imamun adil. Ada 7 golongan manusia yang senantiasa selalu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di bawah arasy-Nya, yang dimana pada hari kiamat itu tidak ada satu perlindungan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jamaah rahimakumullah, bahwa kenapa para pemimpin itu adalah diletakkan di awal dalam hadis ini adalah seorang hamba yang nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadi pemimpin itu berat dan tanggung jawabnya pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sangat berat. Tapi bila mana dia betul-betul mau melaksanakan amanah sebagai seorang pemimpin, apakah pemimpin dia sebagai seorang presiden, seorang gubernur, seorang bupati, camat, bahkan sampai ke tingkat lurah dan RT, bahkan sampai kita menjadi kepala keluarga di rumah kita masing-masing. Bila mana ini kita melaksanakannya dengan penuh amanah, dengan penuh ketulus ikhlasan, mampu mengelola seluruh apa yang ada di dalamnya, maka insya Allah akan diberikan satu naungan kelak di yaumil qiyamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan perlindungan itu pun sudah Allah berikan sejak dari kehidupan kita di dunia ini. Orang-orang yang salih, pemimpin yang betul-betul bisa menjadikan sebagai pengayom bagi rakyatnya, bagi warganya, insya Allah dalam hal ini Allah akan menjadi pendamping di dalam tugasnya. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadillahi ta'ala, yaitu para pemuda, orang yang masih muda, yang rajin ibadah, yang getol ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini adalah tentu para pemuda-pemuda yang menjadi sebagai tulang punggung di dalam suatu bangsa dan negara. Karena jayanya suatu negara, jayanya suatu masyarakat itu adalah ada di tangan para pemuda. Maka jika para pemuda-pemudanya ini dalam hal ini adalah tidak memiliki ruh keislamannya, tidak memiliki jiwa bagaimana untuk menjadikan suatu harapan bangsanya, maka dalam hal ini suatu masyarakat, suatu negara itu akan rapuh. Maka kekuatan suatu masyarakat, suatu bangsa sekali lagi adalah ada pada persatuan dan kesatuan para pemudanya. Inilah salah satu yang betul-betul dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi adalah orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah. Yang ketiga adalah wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat 'ainahu dima'an min khasyatillah, yaitu seseorang siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang senantiasa selalu zikrullah katsira, selalu menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa ta'ala
baik di dalam sholatnya, di dalam zikirnya, apalagi ketika dia banyak memiliki kebutuhan-kebutuhan, selalu menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dalam hal ini ada waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai fasilitas dalam rangka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik lailan, malam hari, wan naharon, maupun siang hari. Ini adalah kesempatan yang telah Allah berikan kepada para hamba-hambanya yang senantiasa selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik itu dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk. Wa yatafakkarun, mereka selalu berfikir, selalu bertafakur dalam rangka untuk melihat satu ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah warajulun qalbuhu muta'allaqun bil masjid hatta yarji'a ilaih. Yang keempat adalah orang yang akan senantiasa mendapatkan lindungan kelak di yaumil qiyamah, yaitu orang yang senantiasa hatinya terpaut kepada masjid hingga dia keluar dari masjid membawa suasana ruhiyah di dalam masjid itu ke tempat-tempat dia beraktivitas. Ketika dia berpulang lagi dari masjid menuju ke tempat aktivitasnya masing-masing, misalnya ke pasar, ke kantor, ke sawah, ke ladang, dan lain sebagainya, mereka membawa suasana ruhiyah di dalam masjid itu ke tempat-tempat yang ada dalam aktivitasnya masing-masing. Supaya apa? Supaya suasana bekerjanya betul-betul dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah ada satu kejujuran, disitu ada profesionalis, disitu juga ada aktivitas-aktivitas kreatif dan sebagainya. Semuanya itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada lagi satu waktu-waktu yang senantiasa berada dalam aktivitasnya sia-sia belaka. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'ahfaha. Orang yang senantiasa bersedekah di mana tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Artinya di sini bisa jadi pengurus masjid pembangunan ini nggak mengetahui dari mana siapa yang telah menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid ini. Tidak ngerti. Walaupun dia juga ngerti, insya Allah sirron wa alaniyah, ada konsepnya. Kalaupun itu diberikannya secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, tetap yang pertama adalah sebelum memberikannya itu adalah menggunakan niat yang pertama dalam rangka untuk memberikan suatu kemanfaatan kepada pembangunan masjid kita ini, ataupun bersedekah dalam hal bidang lainnya, misalnya untuk keperluan sosial dan seterusnya, untuk membantu orang yang sakit dan lain sebagainya. Itu semua adalah dalam rangka untuk menumpukan satu amal jariah, amal yang akan senantiasa mengalir kelak ke alam kubur kita masing-masing. Dan juga insya Allah orang yang seperti ini kelak juga di yaumil qiyamah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keenam adalah warajulun tahabba fillah wajtama'a ala dzalik wa tafarraqu alaihi. Orang yang senantiasa bersatu, berkumpul untuk saling kasih sayang, untuk saling menanggung beban, untuk saling bantu-membantu, nasihat menasehati dalam hal kesabaran dan kebenaran. Orang ini bertemunya dan berpisahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tendensi lain. Ketika dia bersatu, tidak ada udang di balik batu, ataupun ketika dia berpisah juga bukan karena siapa-siapa, karena itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memisahkan, karena barangkali sudah tidak bagus lagi, tidak baik lagi ketika dia harus bersatu di situ. Dan disinilah mungkin harus ada hijrahnya dalam rangka untuk mencari sesuatu
tempat yang bagus, yang nyaman, yang baik, yang juga itu bisa bernilai ibadah sosialnya di sana. Nah, inilah orang-orang yang senantiasa bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala semata, nanti di hari kiamat akan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah warajulun ta'atu imra'atun data jamali. Orang yang ketika dia seorang laki-laki diajak untuk berbuat mesum, untuk berbuat maksiat, apalagi zaman kiwari sekarang ini luar biasa godaannya. Maka oleh karena itu, insya Allah laki-laki yang beriman, yang bertakwa dalam hal ini, contohnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Siti Zulaikha, itu adalah seorang yang contoh toladan yang luar biasa. Ketika kegantengannya dan kehebatannya itu tidak dijual bebas, maka oleh karena itu para bapak-bapak, para pemuda dan seterusnya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu atau syahwat ini. Dalam hal ini adalah insyaallah Allah Subhanahu wa taala kelak ketika kita mampu menjaga syahwat kita pada hari ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah akan memberikan satu naungan atau perlindungan yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan salah satu pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, memilih salah satu daripada 7 tadi. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.